Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Anissa Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 20624010001 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Audit Sistem Informasi Berbasis Komputer dengan dosen pengampu Bu Ika Septia Kurnia Anggraini, SCMSI. Pada pertemuan ini terdapat 8 materi, yaitu 1. Sifat pemeriksaan atau auditing. 2. Standar-standar audit internal. 3. Jenis-jenis kegiatan audit internal. 4. Tinjauan menyeluruh proses audit. 5. Audit sistem informasi atau tujuan. 6. Pendekatan audit berdasarkan resiko. Oke, sekarang kita mulai dari materi yang pertama, yaitu sifat pemeriksaan atau auditing. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti, serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu standar-standar audit internal. Berdasarkan Accounting Institute of Internal Auditors atau IIA, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Berdasarkan standar lingkup audit IIA memberikan garis besar atau tanggung jawab audit internal, yaitu 1. Melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklarifikasi, dan dilaporkan. 2. Menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur hukum, dan peraturan yang berlaku. 3. Melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. 4. Mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. 5. Melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis kegiatan audit internal. Terdapat 3 jenis audit yang biasanya dilakukan, yaitu yang pertama, audit keuangan, yang kedua, audit sistem informasi, dan yang ketiga, audit operasional atau manajemen. Oke, sekarang materi yang keempat, tinjauan menyeluruh proses audit. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama, hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. 1. Merencanakan audit. 2. Mengumpulkan bukti audit. 3. Mengevaluasi bukti audit. Dan 4. Mengkomunikasikan hasil audit. Materi yang kelima, audit sistem informasi atau tujuan. Tujuan audit SIA adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini dipenuhi. Yang pertama, perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otoritas khusus dan umum dari pihak manajemen. Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otoritas dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan,
dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Yang kelima, data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otoritas yang tepat didefinisikan dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Yang keenam, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Materi yang keenam, pendekatan audit berdasarkan risiko. Pendekatan berdasarkan risiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberurutan yang dapat terjadi dan risiko serta penyikapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian SIA seharusnya ditingkatkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada perkataan atau tulisan yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.